Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya lewatan Japane Yokoso. Iya. Kali ini kembali bersama saya Bayu dalam acara silaturahmi. Oke, jadi kali ini kita berdua akan sharing tentang mistis yang ada di sini. Udah. Kita boleh langsung dari siapa yang kan semuanya udah ada cerita. Saya pertama juga bisa. Oh ya. Mana Pak? Mas Sarul. Saya tuh aku ya pertama sampai puncak sih gue merasa ya kita pas sampai puncak seneng kan itu belum ada kok mistis kan sama selama perjalanan juga kayaknya kita terus kita dirikan tenda, kita makan, kita happy habis itu kita tidur sekitar jam 1:30 atau jam 12 itu kemarin. 12 pas mulai semua tidur, nggak tahu tidur beneran atau bisa tidur atau enggak ya. Saya entah itu tidur juga atau enggak, pokoknya di antara tidur atau enggak saya melihat itu. Saya kan satu tenda sama Mas Bayu ya. Mas Bayu. Mbak Pun ya Mbak. Iya, gitu. Ini kita lagi di mana? Saya ketemu itu tiba-tiba, pokoknya antara saya tidur atau enggak itu ketemu tiba-tiba kayak orang nongol gitu aja. Nongol nembus kain tenda dari belakang Mas Bayu. Terus saya kebangun, saya baca sholawat, saya pokoknya baca pembacaan gitu lah. Terus saya udahlah bodo amat, saya tidur lagi. Entah itu bisa tidur atau enggak, tiba-tiba muncul dari belakang saya. Setelah itu saya nggak bisa tidur sampai pagi. Sampai turun. Sampai pagi nggak bisa tidur. Terus terus setelah siangnya saya entah itu perasaan saya atau benar terjadi, kan di sana ada arca, ada patung gitu ya di puncak Jebul Larangan. Itu kan menghadapnya lurus kemana ya? Ke selatan. Ke selatan itu. Arcanya itu menghadap ke selatan. Saya tuh memperhatikan itu terus. Kok ada itu gitu. Terus saya pokoknya kita sibuk foto-foto, kita sibuk ngobrol, terus pas di situ lagi saya kok kepalanya agak geser. Kepalanya geser. Siang ini. Tapi saya nggak mau belum cerita sama teman-teman ya itu. Nanti aja di bawah. Ya kurang lebih itu pengalaman saya terus. Mana yang mana? Goni. Kalau pribadi saya awal pertama dari perjalanan itu saya kan nomor 2 dari belakang, yang paling belakang Ustaz Yusuf. Nah, pas pertengahan jalan tuh dalam hati saya tuh, karena saya tuh sebelumnya tuh sering nonton film sering nonton YouTube cerita pendaki itu, jadinya ketika saya di Gunung Jebul Larangan ini kebayang terus dari mau muncak ini kan saya udah 3 kali saya malam terus. Tapi ini yang karena saya setelah nonton ya di Jebul Larangan ini. Dulunya saya sebelum muncak itu nggak pernah kok nonton pendaki horor-horornya pendaki itu nggak pernah. Tapi yang ketika Jebul Larangan ini saya sudah banyak sekali tahu video-video tentang horor-horor semacamnya, mistis di gunung. Nah, makanya dari awal itu saya sudah kayak ketakutan. Kok bener yang saya pandangin kanan kiri, saya takut ada yang macam-macam lah pokoknya di sepanjang jalan. Nah, ini pertengahan jalan bener pas saya nengok ke belakang, atasnya baru pos 1 naik itu saya ngeliat sekitar, pas setelah berhenti sebentar, terus kemudian yang lainnya udah pada jalan, tinggal saya sama Mas Yusuf, Ustaz Yusuf. Saya nengok belakang, apa itu?
Center. Nah, saya center. Saya di situ baru buka HP, baru apa namanya? Saya buka center HP. Apa itu sih? Terus saya kasih tahu saya Yusuf, apa itu? Bukan kata saya Yusuf. Coba dicek lagi. Akhirnya penasaran saya Yusuf, akhirnya di center dideketin, beneran kuburan. Kuburan. Wah, Kecil atau besar? Kecil. Cuman apa? Patoknya ya? Bayi berarti ya. Bayi. Kurang tahu juga. Pokoknya ada kuburan. Mas Yusuf boleh Apa? nyambung yang kan berdua. Iya, yang pas sebelumnya udah tahu sendiri, tapi ya itu ya udah kali-kali lah pengalaman itu udah tahu. Cuma diam gitu. Saya udah tahu, tapi saya diam biar mereka nggak tahu, biar nggak takut kan. Ternyata saya penasaran. Saya udah bilang itu tanaman, saya bilang gitu kan. Itu tanaman. Masa iya, coba senterin lagi gitu. Senterin, ya itu kuburan. Tapi diam-diam aja dan ngomong sama yang lain, saya bilang. Bukan malah menurunkan mental. Akhirnya saya sepanjang jalan situ mulai nggak tenang. Saya ngelihat di jalan tuh, di kiri jalan itu kayak agak apa namanya, tebing-tebing gitu kan. Ngelihat kresek, buntelan gitu, saya udah Ser gitu ya. Udah langsung lain. Udah pertama kali sih. Iya, karena udah ketemu kuburan. Jadi ke atas tuh jadi dari awal sampai atas pikiran saya cuman itu aja. Apa maksudnya setan gitu. Jadi sampai atas gitu ya. Iya, sampai atas. Bahkan satu tenda pun, maksudnya pas ketika buat tenda itu saya sendirian di bagian kiri, itu yang lain ngumpul di sana. Sebagian ada, iya. Nunggu tenda aku. Aku nunggu ngikat tali itu aja. Saya mau nengok belakang tuh nggak berani ya. Oh enggak. Yang pas yang lainnya pada di sebelah sana, saya cuma ngikat tali sebelah sini, sebelah apa namanya? Bagian utara, yang lainnya pada di selatan, ada yang di tengah. Saya di bagian utara itu ngikat tali itu pas mau buat tenda itu kayak udah kayak deg-degan terus gitu. Akhirnya udah jadi tenda, habis makan, kemudian istirahat. Nah malam itu saya udah banyak doa. Ya Allah, sebelumnya kan saya pernah di Gunung Lawu kan ngerasakan. Saya nyampe di Gunung Lawu itu jam 11 malam. Itu saya niatnya sampai atas, saya niat pengen langsung tidur karena udah ngantuk sekali. Tapi sampai sana enggak. Malah saya dimimpikan. Pokoknya dari awal saya tidur sampai akhir tidur itu kayak tidur nggak tidur, cuman isinya mimpi buruk semua. Mimpi aneh-aneh lah. Enggak, mimpi apa wujud ini juga larang kan? Buka yang pertama di laut. Nah, karena saya sudah pernah mengalami seperti itu kan. Kayak saya dilempar sama orang dari atas gunung, orang besar, terus saya keluar tenda sendirian, cari api karena kedinginan. Akhirnya ya itu tadi, ketika di Joko Larangan saya berpikir seperti itu. Makanya saya doa sebelum tidur tuh doa. Pas pertengahan, mungkin saya tidur lumayan agak lama tidur. Itu kira-kira jam 1:30 tuh saya bangun. Sebelah sini saya tuh basah karena kebangun karena sini saya basah. Itu karena di atas tuh badai. Saya bilang, basah ke Ustadz Luki, langsung kata dia kedinginan kan. Akhirnya saya coba untuk tidur lagi. Nah di situ saya tidur lagi, cuman ini saya di sini tidur nyenyak kali. Udah nyenyak lah, udah bisa tidur bener. Nah di situ kayak matras itu ya? Iya, tapi belum matras itu kan kita habis kencing itu. Sempat keluar kalian? Keluar Bangunin aku, cuma aku nggak mau. Kebetulan saya lagi mau gitu. Sekalian dua join bareng. Satu ya udah sambil. Sebelum itu saya sempat nyalain senter, melihat anak-anak tidur semua. Akhirnya saya kayak udah nahan kencing tuh udah lama. Oh berarti saat itu kita tidur itu mati. Nggak ada. Pokoknya gelap pol pokoknya. Pantas. Nah dari situ kayak dari sebelah kanan saya tuh kayak ada yang nendang gitu. Kayak ada nendang guys. Langsung. Wah saya teriak. Dari situ teriak. Mau peluk samping saya dia.
Langsung saya tahan. Apa ini ada pendaki lain atau ada babi hutan atau ada apa kan? Saya langsung di situ malah tambah berpikir negatif. Apalagi ini langsung. Makanya saya bangunin Solo. Saya bangunin Ustadz Yusuf, nggak ada yang bangun. Terus Luki, ini dia bangun langsung. Apa? Katanya, anterin aku kencing. Terus ini juga bangun. Mau kencing ya katanya? Iya. Udah bangun aja bang. Saya speaknya, padahal itu saya tuh dibangunin kayak dibangun ditendang-tendang orang itu. Ini saya kencing belakang. Pas saya kencing itu biasa, nggak takut karena ada beliau di belakang saya yang jagain. Tapi jujur pas saya gantian nungguin dia ini, Beda rasanya. Merinding luar biasa. Padahal itu dingin banget ya. Saya bisa keringat dingin sih. Keringat dingin, pengen nengok belakang. Apalagi sebelum kita buat tenda itu, saya kan lihat sekitar itu. Tapi saya belum lihat patung. Saya lihat pertapaan itu, saya kira kuburan. Liang lahat. Liang lahat itu kan kayak ada pertapaan kayak liang lahat gitu. Saya lihat, apa ini? Tambah deg-degan lagi. Saya mau nengok belakang tuh pas nemenin beliau kencing nih. Gak berani nengok belakang. Badannya kan kabutnya luar biasa tuh. Kira-kira jam 1:30 jam 2 ya? Iya. Jam 2 malam. Akhirnya udah setelah kita kencing itu langsung saya masukkan matras satu ke dalam. Nah dari situ saya mulai bisa istirahat sampai keluar sama Minyak lagi. Alhamdulillah. Ya pengalaman saya seperti itu di Jogo Larangan, dan memang saya dari awal tuh kok larangan ini saya yang bikin saya lebih takut lagi, ya lebih penasaran, lebih takut dari awal. Karena sih sebelumnya di Lawu udah pernah merasakan seperti itu. Jadi untuk sosok-sosok tadi yang seperti Mas Irfan katakan belum lihat. Kalau melihat saya enggak. Cuman merasa perasaan itu yang kaki melangkah. Yang kaki melangkah beda. Kalau saya nggak ngelihat sosok apapun, cuman saya perasaan takut dan kayak merasakan tendangan-tendangan yang luar biasa kencangnya. Ya. mungkin ada pengalaman yang sama dari Mas Ismail. Aku enggak ada. Nggak ada. Ada plong. Dia tidur Dia terus. cuma- jadi perasaan takut ada ya? Nggak Nggak ada. Biasa. Pasti ada. Ada lah. Kalau takut ada. Aku selama maksudnya selama hidup nih, maksudnya nggak pernah aku Selama hidup kayak saiki wis mati. selama dari lahir masih menata bahasa Pak. Sampai saat ini ya. sampai saat ini belum lah. Enggak, jangan. Nggak pengen. Jadi untuk Ustadz Sabit atau Cuma kalau takut tuh takut. Cuma aku tahu. ada lah ya kita semua pasti punya. Apa ya? Mulai dari kisah mistisnya ya pasti ada, karena namanya kita masuk ke area mereka ya, hal itu pasti ada. Sebelumnya ya saya sama kayak kayak siapa? Goni. Saya tuh sebelum kebiasaan saya setiap malam kalau di rumah itu kalau mau tidur ya dengerin itu dulu baru bisa tidur. Dengerin apa? Dengerin cerita mistis cerita pendaki mistis. gunung gitu. Biasanya di channelnya Prasetyo itu suka saya. Pertama kali saya tahu ada cerita mistisnya gunungnya di channelnya dia itu. Akhirnya mungkin rasa seperti itu di awal belum ada. Pas itu posisi dari jalan itu memang saya punya perasaan yang belum pernah saya rasakan ketika saya di selain gunung. Nah, kalau masalah mistis saya belum pernah jumpai di manapun. Nah, kalau di gunung ini beda memang hawanya. Hawa di tempat gelap, hanya permodakan center, nggak ada aliran listrik, nggak ada sinyal. Nah, ketika jalan itu pun posisi saya alhamdulillah dikasih di posisi tengah, bukan sebagai leader ataupun sweeper, karena selama yang saya tahu itu namanya orang leader jalan di depan,
mengetahui apa yang ada di depan, sedangkan sweeper menjaga bagian belakang. Apa yang di belakang pasti dia juga ketahui. Ya nggak pasti, cuma kebiasaannya gitu. Nah alhamdulillah posisi saya di tengah. Menurut saya, mungkin saya mengentengkan ke posisi di tengah itu posisi paling aman ya, karena pemula juga gitu. Namun kalau mau ngomong jujur, saya pernah dengar suatu cerita kalau badan sudah tidak fit itu gampang terkena apa namanya menggampangkan kita itu ngehalu. Iya dah, ngehalu. Ketika itu saya dalam posisi tidak pegang senter dan yang menyenteri saya ya Ustadz Luki ini dari belakang. Namun yang di senter bukan yang di senter jalan, yang di senter malah pohon. Nyari burung. Kebiasaannya dalam ceritanya para pendaki yang ketemu mistis-mistis gitu kan, dilarang keras atau jangan sampai menyenter area pohon kecuali jalan. Ya mengakibatkan orang yang apa namanya yang melihat yang hal-hal yang tidak baik. Nah, mau saya tegur nanti saya salah. Takutnya nanti terlalu banyak peraturan, mentang-mentang saya tua nengkar dulu kan, jadi pendakian itu jadi nggak enak. Udah saya biarin aja lah. Nah, ketika itu jalan menanjak melewati hutan rimba itu, yang hutan apa? Pokoknya di sebelum antara jalur pos 2 ke pos 3 itu kan hutannya sudah rapat sekali. Di situ saya sempat hilang kesadaran, jujur. Hilang kesadaran, nanjak itu kayak nanjak sendiri. Oleng. Sebenarnya saya itu nggak sadar, karena saya juga nggak bawa senter, mungkin bisa dibilang efek ngantuk, tapi saya nggak ngantuk. Tapi rasanya itu kayak mau pingsan gitu. Nah kebiasaannya kan orang punya rasa-rasa seperti itu kan gampang dirasuki. Ya sepengetahuan saya seperti itu. Nah ketika itu terasa saya itu bisa menepis dengan saya minta break, atau saya biasanya bilang kan sabar dulu bos. Pak. Nah, di situ saya tarik nafas, kumpulkan lagi. Saya bukan ngumpulin tenaga sebenarnya, ngumpulin ruh. Terasa ruh saya itu udah nyebar kemana, apa namanya, nggak ada di raga saya gitu. Kayak ada yang menggantikan posisi saya di raga gitu. Kayak ada yang menggantikan posisi saya, tapi saya tepis. Saya tepis. Ini jangan sampai nyusahin. Saya bilang gitu dalam hati saya. Ya, saya kesini mau datang baik-baik, mau apa namanya, ya istilah melihat keindahan alam dari atas puncak. Tolong jangan diganggu. Dalam hati saya bilang kayak gitu. Sampai bolak-balik seperti itu, nggak terasa sudah sampai puncak. Nah di puncak itu ya, karena saya orang awam dalam masalah pendakian ya, cuma melihat. Nah cuma melihat, saya nggak bisa bantu apa-apa. Akhirnya ya kerjaan saya lihat keliling. Mungkin dalam sekilas ya lihat ya nggak lihat apa-apa. Namun rasa itu pasti ada. Rasa badai, terus dicampur suara-suara yang nggak pernah saya dengar. Terus dari suara itu, nah kayaknya ini suara suruh bantu teman-teman yang entah bantu apalah, ya saya bantulah, walaupun asal pegang tali aja, walaupun nggak tahu talinya ini mau diapain, nggak paham. Ada suara? Ada. Aku nggak. Iya mungkin. Hanya orang kan sibuk loh. Tapi di situ saya selalu teringat kata abang ipar saya. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, jangan kamu melawan. Jangan kamu melawan itu, dalam bahasa beliau itu nggak perlu kita harus baca-baca, karena itu rumah mereka ya, kita di situ bertamu. Jadi anggap aja itu cara mereka perkenalan gitu. Karena namanya suatu perkenalan itu nggak harus ditampakin ya, mungkin dari suara, tergantung tingkatan kita seperti apa, perilakuan kita seperti apa ya, mereka juga ya menanggapi kita seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang pernah melihat langsung ya, mungkin ada perilaku kita yang salah sehingga harus diwujudkan langsung gitu ya. Nah mungkin ada perilaku kita, mungkin saya sebelum
sebelum mendaki ya mungkin sering dengar cerita yang akhirnya hanya suara yang dikasih tahu cara perkenalan mereka dengan saya seperti itu. Kemudian ketika waktu tidur, saya tidur paling awal ya. Setelah makan, setelah cepet kali tidur. saya menurut mereka ya saya tidur. Namun saya dengar apa mereka lagi cerita, teman-teman lagi ngobrol itu ya saya dengar. Ya setengah sadar gitu tidur tapi kayak nggak tidur gitu, tidur ayam gitulah ya. Nah ketika jam apa itu entah jam berapa itu angin badai terus plus hujan itu saya rasa itu ada yang bilang, tapi bilangnya itu dalam keadaan lampu masih nyala. Menurut saya seperti itu, soalnya saya lihat sendiri gitu. Woi, tendamu itu kenapa? Entah siapa yang ngomong gitu, ada yang ngomong kayak gitu. Dari luar tenda itu. Iya, tendamu itu loh kenapa? Terus saya mulai kaget saya, di situ saya kaget. Tenda saya kenapa? Tapi yang saya lihat saat itu tenda itu ambruk. Tapi setelah saya perjelas, setelah saya perjelas mata saya, nggak kenapa-napa ini. Tapi memang agak penyok. Waduh, yang saya pikirkan di situ. Waduh, ini punya masku nih, bahaya ini nggak dikasih pinjam lagi. Di situ pikiran saya hiraukan itu yang bilang, woi tendamu tuh kenapa? Ya sempat saya juga dengar ada yang bilang, ada pendaki lain di luar. Ya mungkin itu mancing biar saya lihat keluar. Tapi ya memang saya nggak hiraukan mungkin karena efek capek yang luar biasa. Ya udahlah, saya tidur lagi. Tapi jujur kalau kamu bilang saat itu kita tidur itu tenda mati, saya bangun tenda itu dalam keadaan nyala. Jujur tadi di atas tenda dikasih lampu apa? Dikasih, tapi habis. Pateni. Makanya saya bilang, soalnya kalian tidur semua saya lihat. Yang saya lihat di saat saya bangun itu lihat tenda mau ambruk itu kalian tidur. Ya udah saya tidur lagi. Terus selang beberapa lama itu ada yang bilang, ada pendaki di luar kan. Tapi yang saya dengar itu suaranya siapa coba? Suara Mbak. Iya suaramu. Suara aku tau? Iya. Kamu bilang kayak gitu tak? Masa iya? Nah iya. Makanya saya tanya. Enggak. Nggak berarti ya. Saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma kok ada senter di luar, kok ada gitu aja. Ada yang nyenterin gitu. Bukan, ada lampu di luar itu loh. Pas saya bangun saya lihat nggak ada gitu aja. Awakmu dulu. Tapi saya dengar dia kan Joko. Ada pendaki loh di luar itu. Saya nggak hiraukan lah, terserah lah. Jadi saya tidur dulu. Nah, setelah itu bisa tidur sebentar, bangun lagi, nahan pipis. Kebetulan ada yang mau pipis, ayo. Saya juga dari tadi nahan pipis ini. Oh tadi yang ceritakan. Itu memang nyambung. Akhirnya kita keluar dalam keadaan badai, masih badai itu. Ya. Dan nggak nemukan itu ya, nggak nemukan orang luar nggak ada juga ya? Nggak ada. Pokoknya saat itu tuh apa-apa itu saya tepis semua, nggak hiraukan saya mau nggak ada kayak berarti saya bisa tidur saat itu. Akhirnya saya keluar kencing. Ya pertamanya saya senter sambil ngantuk, tapi saya nggak ada pikiran apa-apa. Terus giliran saya, setahu saya kalau mau kencing itu perbuatan yang kalau kita salah tempat kencingnya fatal hukumnya. Amit mbak. Nah, itu entah saya salah sambil kencing sambil nyun sewu. Saya pakai bahasa Jawa itu tiba-tiba saya bisa bahasa Jawa. Kalau nyawana panggonan. Nah, apa namanya? Pokoknya bahasa Jawa yang saya bisa artiin saya paham sendiri tentang bahannya. Saya minta itunya Mbak sampai selesai saya ambil daun. Mbak, ini daunnya saya ambil sepotong buat pembersih. Dan mudahan nggak ada mudaratnya. Akhirnya udah. Setelah itu kita masuk. Setelah masuk saya bisa tidur ayam sebentar. Nah kaki saya itu kayak ditarik digeser kayak gini. Contohnya kaki nih. Kaki saya posisinya tidur gini kan saya hadapnya Lucky tapi enggak saya peluk coba saya. Iya.
Nah, sedangkan Yusuf itu hadap ke membelakangi saya. Hadap ke terpala. Nah, kaki itu posisinya kayak ditarik, tapi tariknya pakai kaki. Soalnya saya rasa itu pakai kaki. Jadi kayak disenggol gitu ya, set gitu. Iya, ditarik. Atau Yusuf, saya bilang gitu. Dalam hati saya, ketinggian apa gimana? Tapi kok Yusuf benar cara nariknya kalau dia naik pakai kaki otomatis pakai telapak, pakai tungkak. Saya nyambung gitu. Dalam hati saya bilang, saya ini udah capek, saya nggak bikin masalah, tolonglah keluar gitu. Saya nggak mau baca-baca apa-apa karena ini memang rumahmu. Saya udah minta izin pertama kali saya nyampe Puncak itu saya udah minta izin mau istirahat di sini sebentar. Insya Allah besok pagi udah balik. Akhirnya udah nggak ada. Saya cek pakai kaki saya, cek kok jadi luas ya. Perasaan tadi banyak sempit kali. Sempit. Kaki itu rasanya itu kesana ada yang bisa dirasa, kesini ada yang bisa dirasa. Tapi setelah saya bilang kayak gitu udah nggak ada. Setelah itu, alhamdulillah nggak lama. Bukan lama pagi, maksudnya ada suara lagi, suara kaki, langkah kaki. Yakin maksudnya jelas langkah kaki. Jelas langkah kaki. Aku ya krungu. Orang berdua dengarnya. Kan kadang di atas, berarti di atas kepala. Bukan. Iya kalau kita tidur ya di atas kepala. Di belakang. Apalagi. Itu pakai maksudnya jelas langkah kaki ya? Jelas langkah kaki, orang langkahnya telapak kaki gitu. Bisa orang lain masuk ya. Celek gitu. Terus balik lagi. Krek. Kayak injak ranting gitu. Iya, kayak injak ranting gitu. Astagfirullahaladzim. Nih kalau tak baca salah. Maksudnya tak baca ayat kursi atau karena mungkin kita salah tempat tenda, mungkin nidurin rumah dia. Akhirnya dia nggak bisa tidur kali ya. Nempatin ya saya anggapin gue ya saya sabar aja lah. Saya nggak mau baca apa-apa karena paman saya udah ngasih tahu kalau kamu tuh kayak gitu nggak usah dibaca, malah dia marah karena itu masih area dia gitu. Kalau kamu nggak sampai di ekstrim diganggu, nggak perlu baca-baca kayak gitu. Saya bilang gitu. Akhirnya ya saya manut paman saya gimana solusinya saya kayak gitu. Kalau kamu terganggu dengan suaranya, ya kamu setel lagu. Akhirnya saya setel instrumennya rumah itu sampai pagi itu. Nggak terasa udah pagi gitu. Jadi seandainya kalau saya mikir kalau saya lawan pakai ayat kursi mungkin ya mungkin dia hilang tapi datang yang lain. Kan satu kali baca tergantung kita niati untuk siapa gitu. Dalam hadis kan seperti itu. Innama amalu binniyat, setiap amal itu, setiap apa yang kita kerjakan tergantung niat kita. Kalau kita untuk niat ngusir dia salah karena itu hanya dia. Kalaupun dia pergi, datang yang lain, akhirnya terganggu semua sampai nanti bawa ke rumah kan repot gitu. Ya udah, diamin aja. Ya mungkin ya kisah mistis mungkin bisa dibilang ya perkenalan lah, mau dibilang mistis orang nggak nampak, tapi cuma pengen kenalan sama kita ya. Nanti sama kita, makanya saya udah bilang tingkatan mereka ganggu itu tergantung perbuatan kita. Gitu. Kalau dinampakin berarti memang cara perkenalannya kita ada perkenalannya sama kita tuh agak ekstrim. Apa yang kita terapkan di bawah sebelum naik, apa niat kita salah, sampai puncak nanti mau ngapain itu ada hal-hal yang buruk ya. Seperti itu juga menurut saya tapi walaupun saya pendaki baru tapi pengalaman saya dari pendaki-pendaki yang sudah ya saya dengar itu ya itu jadi pelajaran buat saya dan saya praktekkan di atas gunung. Alhamdulillah baik-baik aja sampai turun. Sampai akhirnya dari mulai berangkat itu nggak pernah cuma bawa jaket itu udah ngos-ngosan nggak jelas. Sampai akhirnya ketika turun saya bawa carrier sendiri sampai bawah tanpa digantikan. Memang beda hasilnya. Ketika pertama itu mungkin itu ujian berkata lulus enggak,
alhamdulillah menurut saya ya mungkin orang sana udah menerima, nah ini udah lulus, akhirnya turun dipermudahkan. Mungkin menurut katanya orang-orang turun lebih mudah ya, karena logistik sudah berkurang. Tapi yang namanya baju kan tetap utuh, apalagi bawa baju basah otomatis lebih berat. Baju-baju yang tadi malam udah dipakai otomatis taruh dalam tas semua, lebih berat. Tapi yang saya rasakan alhamdulillah bisa. Walaupun di tengah jalan itu agak minta break juga ya, tapi memang beda seperti naiknya. Naiknya itu memang berat sekali, jangankan tas, bawa diri saya sendiri saat itu pun ya Masya Allah ya. Sampai orang berat sekali. Kalau katanya pendaki itu kalau kamu berat bawa itu biasanya ada yang gendong dari minta gendong atau gimana gitu. Tapi perasaan saya biasa aja gitu. Bukan perasaan saya, Bayu ini bisa ngelihat perasaan saya tuh. Ini kalau pertama kali saya kenal sama Bayu dari bawah itu, ini orangnya bukan seorang sembarangan kayaknya bisa melihat kayak gitu. Ya saya bisa melihat Pak. Tapi kok orangnya pendiam gitu. Biasanya kalau dia diam, berarti mengetahui semuanya. Mengetahui menguasai lah ya. Ini ada yang ngikutin, ini ada, oh berarti kalau dia diam berarti ada itu. Tapi kalau dia sering memperhatikan kita, berarti memang lebih ada lagi itu. Contohnya kayak kemarin saya sering bukan memang beliau sering perhatiin saya sampai alas sampai tenda pun beliau yang bawa itu, udah bawa carry-nya sendiri, bawa tenda lagi. Berarti ada yang udah perasaan saya, tapi nggak tahu kalau Mas Bayu memang bisa lihat itu. Orang ngepet biasa sering lihat. Sudah terbiasa. Itu pekerjaan nggak usah dibawa. Udah biasa nunggu dilin, dia yang ngepet. Perasaan memang kayak ada yang gendong gitu, ada yang ikut, akhirnya berat ya deh. Gondeli. Iya, gondoli kayak Apa ada hubungannya dengan itu yang si kecil tuh? iya. Mungkin itu ya. Ada bapak-bapak datang, bapak. Ada om ya. Badannya gede ini enak dipakai ayunan kali ya. Kalau naik Sahrul hancur udah bawa tas carry. Lebih besar tas carry dia daripada orangnya. Kayak kecil. Tapi untuk apa ya, yang menampak itu nggak ada ya. Cuman rasa-rasa nggak ada. Itu pun kalaupun saya bilang di video itu ada penampakan. Sebenarnya ya mungkin saya juga agak kacau memang gitu. Kan kalau kita ngomong kayak gitu kan biasanya hadir Asli. gitu. Tapi kan kalau siang mana mungkin gitu menurut saya. Walaupun sebenarnya kacau sih, niat saya itu salah. Cara ngomongnya spontan memang. Habis ngomong gitu tuh saya takut juga. Kasih tahu saya itu. Ini aja. Ada aku lihat ya enggak biasa aja. Ini ada apa katanya? Enggak ada, pas ada video siang itu loh. Pas lagi video. Oh iya. Dia ngasih tahu saya itu udah ada hitam. Putih-putih saya itu. Ya putih-putih gue. Masa itu untuk ini aja memanipulasi gitu. Tapi kalau pas ngomong itu saya sadar ini di gunung ini pantangan itu ngomong kayak gitu. Takut saya kalau iya saya jadi takut itu. Tapi sebentar aja setelah diajak foto hilang lagi. Nggak ada. Obat. Jadi kita tahu cerita-cerita itu bukan buat kita jadi takut. Iya. Kita jadi tahu gitu loh, kita harus bagaimana saat di situ. Mas Yusuf bisa langsung sambung yang tadi pengalaman. Yang lain sama apa? Jadi kan tadi kan yang diceritakan juga ada sangkutannya dengan Mas Yusuf, terus Ustadz Sabit tadi kan juga Sendiri gimana? bilang ada perasaan sama pas Yang lain perjalanan di luar. Alhamdulillah ya dari pertama berangkat itu udah dari bawah udah kerasa tapi biasa maksudnya ya bapaknya bilang pas di masjid itu kan di musola, Mas kok naiknya gini loh, saya udah agak gimana gitu kan, tapi udah iya, pernah itu. saya udah di situ di situ aku malah Mas nekat sekali berarti belum pernah ada yang mendaki malam selain kita ya. belum pernah dan itu di situ saya udah ya biasalah anggap biasa aja kan. Pas perjalanan hati saya tuh udah kayak ngerasa takut sekali. Lalu saya bilang kita kan saya ngajak Mas Bayu sholat isya tuh kan, pas sholat tuh ya agak langsung takut aja, agak beda sholatnya kan. Agak saya doa tuh agak
gimana gitu pokoknya minta perlindungan kepada Allah SWT itu kan, minta perlindungan pokoknya. Udah kita dijaga semua gitu kan, dari naiknya berangkatnya sampai pulangnya. Terus perjalanan nyantai. Ya namanya yang di belakang mesti sebagian pernah ya sweeper ya. Maksudnya ya kadang lihat kadang enggak. Nah pas itu ngepasin sekali pas saya ke belakang ada udah patokan kuburan bayi kan, saya udah tahu tapi saya udah biasa. Nah, ternyata si Ustadz Goni ya itu apa itu yang membubarkan semuanya kan, untung yang lain nggak denger ya Mas. Iya saya nggak denger. Jadi Mas Yusuf ini sering Berarti pas sebelum lagi itu kuburan berarti sebelum hutan ya? Sebelum itu- air itu terjun. di- Sebelum air terjun setelah pos 1 menuju pos 2. nanti ada yang nyari. Sing awake dhewe video, kowe tak kon video lho. Video sing viewne gunung. Pas kan weekend enek lurus titik terus ini. Kayaknya masuk video itu. Enggak. enggak, itu nggak masuk video, cuma untuk terus tiba-tiba kok kayak itu gitu kan. Saya udah lihat, saya biasa lah, saya nyantai. Ternyata Ustadz Goni tanya itu apa, memastikan sampai bener udah sini ya disenterin kuburan bayi tapi diem-diem aja gitu. Nah dari situ udah kerasa sekali, wah, langsung hawa tuh beda. Ya saya bilang dari dalam hati udah niat, saya bukan mencari kayak ini, saya bukan kayak ini. Pokoknya nggak neko-neko lah, kita di sini cuma silaturahmi, pengen tahu keadaan sini, pengen menyaksikan apa namanya indahnya alam gitu kan. Terus itu kita naik ke atas, udah ada suara-suara yang suara burung-burung gitu kan ya. Ya biasa lah, gitu udah. Hampir Malang ya kan. Dan ya biasa pas perjalanan ya saya nggak biasa aja, hawa-hawa nggak gimana saya nggak biasa. Sampai di atas itu udah, di situ udah agak heran lagi nih, wah kok ada tempat petilasan dan lain sebagainya. Saya Kalau itu saya tahu pagi malah. biasa semua kan. Pas tidur, pas bikin tempat ini tenda itu kan langsung saya nanti dalam hati ya kita di sini mau tempat sini, saya seperti biasa lah berdoa biar nggak diganggu lah tempat kita kan, udah kita tidur langsung. Petilasan di atas puncak. Pertapaan. Ada petapaan Ada tempat. lubang kan. Oh, Nah, itu saya tahunya pagi malah. Kalau ada itu. Semalam. Itu kalau yang di pohon terus ada bentuk kotak itu apa itu? Iya itu. Ya itu. Ada Kuburan. Bukan kuburan, tapi Petilasan, tempat pertapaan. Iya kalau pertapaan. Pertapaan itu. kan yang kayak tiang lahan. Iya kalau yang gali itu jauh dari itu loh yang pohon. Terus ada batu kemarin aku Batu taruh di yang- pot patung. di atas. Patung itu loh. Nah, Itu itu saya pun mau duduk situ itu mikir hawanya kok nggak enak kali mau duduk di situ tuh nggak berani, tapi ini berani dia pakai sambil foto. Saya berdiri Di atas itu. numpang. Nah, saya kira yang disebut hati-hati loh ini kuburan yang gini. Kan yang bilang dia. Iya, Padahal makanya dia saya bilang bilang saya hati-hati cari, ada ya mana tuh petilasan kuburan di sini ini gitu kan. biar saya hati-hati. Makanya saya tanya, saya nyari itu, makanya saya daripada saya berdiri ini nggak bantu apa-apa, yang bantu megang apalah. Di sini pas kamu bilang kayak gitu. Tapi kalau penampakan nggak ada ya? nggak ada. Terus nah di situ kan udah masuk, kita udah masuk ke dalam tenda, terus masak dan sebagainya, terus istirahat kan jam 12. Nah situ saya udah berusaha baring tidur kan. Yang pertama kebangun lagi, nggak tahu Posisi kebangun di lagi. pinggir lagi. Tapi biasa posisi di pinggir udah biasa kan. Terus tidur kebangun lagi kedua kalinya. Kok ada suara orang ya agak gimana suara di luar tuh kan. Terus kok ada ini. Terus tidur lagi, ketiganya bangun. Nah di sebelah kanan tuh kan itu gelap semua, lampunya udah kita matikan semua. Kok di luar kok ada senter-senter, kayak ada pendaki lain gitu kan, ada sorotan senter gitu kan. Ini saya lihat kok nggak ada juga gitu. Saya anggap biasa aja juga. Terus kita tidur nyantai sambil dengerin sholawatan kan, daripada ntar gimana denger apa yang lain, saya denger sholawatan nyantai. Nah terus singkat cerita ya Ustadz Goni keluar. Ustadz Goni keluar. Lanjut aja. Itu apa namanya mau satu kan, dari situ ya Tangi. di luar saya itu juga bangun tapi nggak ngomong sama bangun, udah tahu sadar lagi masuk, Pas kami tinggal gak ada apa-apa. nggak ada apa-apa, nyantai aja. Kirain ada yang gantiin kami di dalam kan. Enggak.
Kalian nggak masuk, habis itu dendang harus sama dan dibersihkan sepatu nyambung. nah ya habis itu ya ada dengar suara-suara tadi itu, suara terlapak kaki dan sebagainya. Sini kan udah habis itu tadi selesai dan singkat cerita ya sampai pagi itu. Terus pas pulangnya saya pastikan lagi kan mereka nggak tahu semua kalau itu ada kuburan toh, yang cuma tahu kita berdua. Saya pas pulang memastikan menyari mana kuburan tempat kemarin, udah aku pas maksud tandain lah, pas pulang nggak ada gitu loh. Iya tak? Pas pulang nggak ada. Kalau pulang kau lihat. Kau lihat ya? Berarti saya sendiri. Berarti kuburan masih. Jelas berarti ya? Jelas ya. Emang bener itu. Ada. Berarti udah. sebelah itu WC Durne toh sing kan air terjun mari dhewe anu habis tandon air yang pertama. Tandon air yang pertama kan. Belum. Turun berarti masih turun. Naiknya apa nih naiknya sumber munggah. Sumber yang pertama kita minum banyak naik dikit ya. Pas belaan ya. Pokoknya kan naik air terjun kan belok kiri. Dewe kono toh. Nah sak durunge kene. Sebelah ini. Oh pas turun lihat berarti. Pinggir jalan pas belokan ya. Tapi enek koyo di anu. Dadi ning ngene, dalane ngene. Kan dhewe lakone rene to. Munggah rene, tapi sebelah kene iki koyo gur dikai anu. Quran cilik gitu. Celah ono koyo dalan ngono tapi itu dalan, kene nek kuburan. Pas turunnya ketemu ya betulnya. Pas ketemu saya enggak ketemu itu. Warnane abang anu. Patok. Abang sore abu. Kita nggak lihat saking senangnya kita. Berarti dari jalan itu kelihatan jelas ya, nggak ada rumput yang nutupin itu. Enggak, rumputnya tuh di pinggir-pinggir kan itu loh yang di tempat di situ kayaknya orang-orang yang masih nebang-nebang itu lah. Apa maksudnya? Gajahan itu loh. Iya. Oh di situ. Rumput-rumput yang daerah yang tempat yang pokoknya kan air terjun itu kan. Iya. Potong-potong itu kan. Tapi di situ nggak ditebang, yang bagian itu kayak alang-alang gitu. Masih nutupin ya. Berarti itu cuman asli kalau memang masih asli, berarti asli, bukan cuma ini ya. berarti salah ngecek lagi pas pulang. atau ya bisa jadi ya nggak tahu lah intinya. Tahu intinya kita ceritanya seperti itu ya, pengalaman asli. Sampai Mas. Tapi itu semuanya hilang dengan ketika kita turun terus di sumber air ada sekitar penampakan itu ternyata manusia asli. Tapi kalau saya memang saya ingat-ingat dari kita habis pos itu gimana kuburan, pokoknya aku harus lihat. Jadi saya lihat terus saya tungguin ya. Harus lihat beneran. Harus lihat itu kuburan orang asli itu ya. Iya. Ternyata betul ada. Kuburan orang asli berarti ya. Akhirnya dikasih lihat sekalian biar nggak sampai rumah penasaran. Kamu nggak lihat penampakan di gubuk itu? Peri itu loh, yang peri. Peri itu kaget aku. Ini anak. Itu sahabat saya yang nyamperin tuh peri. Peri kamu kok kayak ya Mas. Iya. Temukan. Aslinya saya mau saya kira orang menunjukkan skill saya. Kalian datang duluan ya. Iya. Oh iya, kamu lari duluan itu ya. Iya, saya pengen menunjukkan skill lah, kalian datang. Apalagi kalau udah ketemu ini selesai sudah. Saya kok pengen nunjukin skill gue. Kalau saya jujur ya, enjoy ya. Pokoknya enjoy ya. Enjoy kan. Aku nggak ada rasa takut ya. Iya, takut dikit. Berarti sama saya. Enjoy. Sumpah aku naik itu. Jadi pengalaman tawa. Kalau pengalaman rasa takut mungkin ada ya. Tapi kayak pikiran seperti itu nggak ada. Sama. Aku gak enek. Aku juga nggak ada. Gak enek bisa aku pikiran dari awal kok mendaki rasa takut ya paling depan ya. Gak enek langsung center. Gak wedi aku. Tapi yo ngerti ujung-ujungnya tetap kayak astagfirullah pas jero tenda kuwi lho. Iya. Sebenarnya kita tuh saya juga nggak ada kepikiran kayak gitu. Pokoknya saya pikirkan gimana bisa naik bareng. Walaupun awal-awal pendakian malah belum masuk pos 1 saya suruh kalian jalan duluan itu kan. Di sana ojo. Pokoknya naik bareng, turun bareng gitu. Padahal itu saya udah pikir kalau saya suruh naik mereka otomatis saya ketinggalan ini. Cuman untuk cerita mistis ini cuacanya juga pas malam hari itu kan badai, gerimis campur angin. Nah pas tidur itu saya kesalahan 2 kali dalam camping ini. Iya. Yang pertama saya itu kedinginan sekali itu di atas.
cuman jaket aja kan, jaket terus yang bawah itu nggak ada alas selain alas tenda itu. Tipis alas tendanya. Iya. Jadi kayak nggak bisa tidur, Nggak cuman masuk bisa angin, merem bisa nggak bisa terpal. tidur. Nah, terus di luar itu badai. Jadi kayak pikiran saya, nanti kalau pasaknya copot yang bagian itu flysheet apa? Terbang Iya. yang luar itu ya. Cuman aku nggak mau cek keluar. Yang Malas, penting malas, tendanya aman gitu aja. Kalau tendanya ngangkat baru kita tidak aman. Iya. Nah, terus itu kan keadaan lampu mati tidur. Jadi samping itu kan saya Mas Zulfan. Itu nggak kelihatan sama sekali itu. Gelap, saking gelap. Saking gelapnya. Orang yang lampu. Jadi dia model tidurnya seperti apa nggak lihat. Cuman saya itu Seakan-akan kamu tidur sendiri di dalam. iya. Saya tidur ini dingin nggak betah itu. Baru kan. jaraknya kan aduh aku ambil Bayu. Jadi enggak senggolan gas kayak enggak. Karena cuma berdua kan. Yang kapasitas 3 Dan yang saya rasain itu di atas itu kan saya pakai jaket gini, jadi nggak nyentuh rambut. Iya. Jadi kayak ada ya sentuhan gitu. Iya. Ya saya kira Sentuhan helm. Mas Zulfan agak tahu tidurnya bagaimana, soalnya gelap. Aku kayak jujur ya, aku tidurku gini. Tanganku wis gak ngene iki adem, Pak. Arep Iya. ngene gak mungkin. Aku wis pokoke menghangatkan tangan ngene wis. Wis ngene terus aku. Nah dari situ saya nggak tahu ya, nggak mikir apa-apa karena juga kan gelap. Saya nggak nyalain HP, saya lanjut aja tidur gitu. Cuman nggak bisa tidur kayaknya itu, soalnya nggak mimpi, nggak juga nggak apa. Setengah sadar. Nah setelah bangun badainya itu masih sampai jam 5 ya. Kita subuh setengah 5 ya. Masih badai. Itu keluar itu masih badai. Alhamdulillah. Setelah itu badai gak ada, disambut matahari awal Desember dengan sangat cerah. Ya itu pengalaman saya. Jadi pengalaman kita ini jadi pembelajaran, nanti bukannya kita takut atau gimana, untuk next naik gunung kita lebih berhati-hati lagi. Berhati-hati lah kita lah. Sikap, perilaku. Kalau ada pun yang gak usah dicari sampai dicari. Kalau saya ini karena apa itu tadi, Penasaran. karena saya sering nonton. Iya. Berarti sudah Saya tuh- tersugesti dari awal Iya. dari nonton itu ya. Saya kalau bikin dari takut ya itu jadi. saya dulu tuh pas mau naik laut itu saya sebelumnya sama sekali nggak pernah ngelihat pendaki apapun, tiba-tiba saya diajak ayo pendaki, dan saya daki. Jadinya awal saya daki itu enjoy, dan itu saya waktu pas mendaki laut tahu yang almarhum yang telanjang baju itu baru 2 hari dia wafat di situ, itu masih ada pelang kuning apa tali kuning polisi itu masih ada. Polis lain itu ya. Iya, polisi lain itu masih ada. Tapi aku nggak tahu. Andi Sulistiawan. Aku belum, ya di Sulistiawan. Itu cerita. Tapi aku belum Nggak lihat YouTube ya. Belum lihat YouTube. Kita ya. Nah pas saya turun, terus ada kabar dari temanku, loh, laut udah dibuka ya? Kemarin habis ada yang bunuh diri loh situ. Bunuh diri. Katanya orang bunuh diri. Kalau saya cek di YouTube, ternyata ya Allah benar. Saya lihat video saya, ternyata betul. Itu tempat foto-foto saya tuh yang ada polis lain, berarti itu kemarin habis baru ada orang. Itu simpang siur orang lah ya, tentang kejadiannya. Iya, dari situ saya langsung sering update Ada video yang agak mistis-mistis itu. Ini jam berapa, Pak? Jadi saya kayak Setengah 3. setiap ya penjagaan diri aja lah, yang penting penjagaan diri. Kita nggak niat ganggu, nggak niat apa. Kita niatnya pengen lihat kebesaran Allah tadi. Oke deh. Ih, udah lama, panjang juga ya. Ini bisa berpatah sini. Jadi dari cerita di situ saya juga pernah ya mendengarkan cerita dari YouTube itu saya suka. Kalau kita pikirnya kan kadang itu beneran apa enggak gitu kan, itu dibuat-buat di setting apa benar cerita. Nah ini saya jadi tahu gitu loh, emang ini cerita nggak dibuat-buat, kita sharing tentang pengalaman masing-masing. Dan ya seperti itulah seperti yang mereka itu ada. ya pasti ya. Udah cukup sharingnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Itu dia tadi sharing-sharing kita tentang pengalaman kita naik di Gunung Joko Larangan. Jadi mungkin ada manfaat yang bisa diambil
dari kita tadi dan Komen. mungkin ada salah kata atau perbuatan kita, kami saya mewakili semuanya mohon maaf kepada semuanya. Semoga next kita bisa lebih baik lagi. Insyaallah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Oke. Mulai. Foto. Orang nggak ada ninja. Udah hapus langsung itu. Next Pak Hasan bawa 3 bidadari. Cerita.